Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dialah pencipta segala sesuatu. Dialah penguasa langit dan bumi. Dia berkuasa atas segala kehidupan kita. Bersyukur selalu atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita memuji, membesarkan nama-Mu, membesarkan nama Dia, karena Dialah Allah yang satu-satunya. Dialah Allah yang layak kita sembah. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau yang layak Yesus, Engkau yang layak Tuhan. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh mulia Tuhan. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Nama-Mu sungguh ajaib Tuhan. Ketika kami berseru dalam nama-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang menjawab Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang membukakan jalan bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi langit. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Itu waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk membuka dan menafiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami meninggikan Tuhan Allah Bapa kami di sorga. Kami memuliakan, memberi hormat syukur kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebesaran kuasa kasih-Mu meliputi kehidupan umat manusia, ada dalam kehidupan hati, pikiran, perasaan kami. Roh Kudus mengurapi kami semua. Kami siap untuk berbuat bakti kepada Tuhan. Kami siap untuk memuliakan Engkau lewat nyanyian rohani, ucapan syukur kami. Pimpinlah dari awal sampai tamatnya kebaktian kami. Layakkan kami untuk menaikkan persembahan rohani kepada Tuhan. Hamba buka tabiskan kebaktian ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan memulai kebaktian kami dengan hadirat Tuhan kami nikmati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat kita beribadah. Kita masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur karena Dia sudah sungguh baik, Dia sudah menyertai setiap kehidupan kita, Dia sudah menyertai juga setiap perjalanan kita sampai ke tempat ini dengan selamat. Dan waktunya kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita masuk ke hadiratnya dengan hati bersyukur masuk gerbangnya dengan segala pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari Bapak Ibu kita panggil berdiri semuanya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya, haleluya. Mari kita tetap bangkit berdiri, kita sorak-sorai karena Tuhan Allah yang kudus, Allah yang mulia, yang layak kita puji namanya.
berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajar perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajar perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena kita selalu yakin Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Kita tak pernah ragu atas kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita yakin, kita percaya Tuhan selalu menuntun setiap langkah kehidupan kita. Mari kita nyanyikan dengan Tuhan. Kita akan berjalan dan kita akan dipegang selalu oleh Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku
kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita sudah memuji, kita sudah membesarkan nama Tuhan. Dan kita bersyukur selalu atas segala kebaikan Tuhan. Dan kita tak tahu bagaimana kita harus membahas segala kebaikan Tuhan. Tapi kita yakin dengan segala pujian dan penyembahan kita, Tuhan sudah disenangkan hatinya. Kita sudah memuliakan nama Dia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya dalam kehidupan kami. Kami berserah penuh di dalam setiap kehendak Tuhan. Dan kami yakin Tuhan Kau yang menyelamatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang selalu setia Tuhan. Engkau satu-satunya Allah bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Allah yang setia, Bapa
percaya Engkau selalu menjadi Allah kami. Kami percaya sepenuhnya Tuhan, Engkau yang Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan apakah kami akan balas Tuhan segala kebaikan-Mu Tuhan, selain puji dan sembah kami Tuhan. Sungguh baik, bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk roh-Mu Tuhan, terima kasih untuk urapan-Mu Yesus. Kami tidak bisa berkata apa-apa Tuhan selain kami boleh membesarkan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Dengan apa Tuhan? Kami tak bisa berkata-kata lagi Tuhan. Engkau sudah sungguh baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang akan menyertai mengurapi Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, menjadi berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau ada bersama kami. Kami tahu Engkau ada Tuhan, dan Engkau bertahta di atas pujian penyembahan yang sudah kami naikkan. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dengan sepenuh hati. Mulai dari worship leader, para singers, dan semua pelayan Tuhan di multimedia, pemain musik, dan jemaat-Mu yang sudah hadir. Biarlah Tuhan Kau menerima persembahan, Kau menerima Tuhan hati yang kami angkat, kami naikkan ke hadapan Tuhan. Segalanya hanya bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan duduk dan kami akan belajar tentang apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Sebab kami tidak dapat berkata-kata dari diri kami sendiri jikalau bukan Roh-Mu yang menyampaikan firman-Mu sendiri. Urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua, urapi jemaat-Mu. Dan biarlah kami belajar mengenal isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, kita ada di rumah Tuhan, kita bersuka cita. Dan baru saja kita merayakan perayaan Natal. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dari Ibu Gembala untuk kembali menyampaikan firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-15. Kejadian pasal 15. Kita akan baca Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-7. Kejadian 15 ayat 1 sampai 7. Ya, Bapak Ibu Saudara sudah menemukan. Oke. Kita akan baca bersama-sama ya. Ini 7 ayat kita baca bersama-sama. Kita akan bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kejadian 15 ayat 1 sampai 7. 2, 3.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat yang ke-7, lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, ini satu kisah yang tidak asing ya buat kita, yaitu tentang Abraham. Kita tahu, bahkan kita sudah baca, saya yakin dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah pernah membaca kisah Abraham sampai selesai ya, kitab Kejadian ini. Kalau kita orang percaya, apalagi sudah lahir dari keluarga Kristen, pasti tidak asing dengan kisah Abraham ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu Abraham akhirnya memang diberkati oleh Tuhan dengan keturunan. Ada ya Ismail dan kemudian Ishak. Ya, Ismail lahir karena ya inisiatif Sarah, kemudian datanglah Hagar dan jadilah Ismail. Tapi toh Tuhan tetap memberkati karena ini juga berasal dari Abraham. Nah, tetapi yang jadi anak perjanjian adalah Ishak dan Tuhan memberkati Ishak dan kita tahu sekarang keturunannya sampai saat ini ya. Keturunan Abraham itu ya ini kalau kita lihat, kita sedikit keluar dari firman yang ada, kita lihat keturunan-keturunannya Abraham ya Bapak Ibu. Tuhan itu Allah yang luar biasa yang sudah berjanji bahwa dia itu akan memberkati Abraham dan dia itu memberkati. Ya, bahkan kita pernah baca juga mengenai Hagar dan kita pernah belajar juga tentang bagaimana Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati Hagar. Ya, kemudian keturunannya dia akan memiliki seorang anak yaitu Ismail dan Ismail pun diberkati ya. Jadi isinya itu pokoknya berkat. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sampai saat ini walaupun ya kedua saudara ini masih berseteru ya Bapak Ibu. Tapi dua-duanya itu diberkati Bapak Ibu. Ya sampai saat ini. Ya ini sedikit cerita Bapak Ibu. Ada kisah yang terhubung dengan atau berhubungan dengan ini, dengan kedua saudara ini dan keturunannya sampai saat ini ya. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu di Amerika Serikat itu, ya ini negaranya Miss Esther ya. Haleluya. Ya, mohon maaf Miss Esther, ya saya cerita sedikit tentang negaranya Miss. Nah jadi di Amerika Serikat itu perputaran uang di sana Bapak Ibu Saudara itu memang yang signifikan itu oleh keturunannya Abraham. Ya, dan yang kita tahu memang orang-orang Yahudi yang memiliki keuangan yang luar biasa diberkati, yaitu menanamkan begitu banyak investasi. Tetapi barusan saya juga mendengar dan saya sempat bincang-bincang dengan salah satu ada seorang ya katakanlah dia alumni dari salah satu universitas negeri ya di Surabaya. Kemudian beliau sempat mengenyam pendidikan di Stanford University di luar negeri, kemudian kembali lagi ke alma maternya ya. Nah
kami bertemu dalam satu event di universitas, ya. Kemudian beliau cerita bahwa universitas yang di mana beliau dulu berkuliah di Indonesia, ya, itu memiliki ada, ya ini bukan rahasia kok Bapak Ibu, ini rahasia umum, ya. Setiap kampus atau universitas, ya, itu ada yang namanya dana abadi atau endowment fund gitu ya. Jadi itu dana itu sebenarnya bukan profit, tetapi itu hasil akumulasi dari perputaran uang, dan dengan kebijakan manajemen yang ada, dana itu akhirnya tersimpan. Nah, itu digunakan untuk berbagai macam keperluan, ya, membangun fasilitas, memajukan kampusnya. Nah, salah satu kampus negeri ini memiliki dana yang begitu besar sampai akhirnya rektor beliau tanya sama beliau ini, ya, yang lulusan dari Stanford ini, yang akhirnya kembali ke Indonesia dan ketemu dengan beberapa sivitas akademi dari alma mater beliau. Kemudian singkat cerita beliau menyarankan kita invest aja, ya Pak Rektor, kita investasikan, ada beberapa tempat investasi yang bagus. Nah, salah satunya ya di negaranya ini Miss Esther ini, ya, di negara Paman Sam. Haleluya. Nah, terus saya tidak akan cerita tentang investasinya itu Bapak Ibu. Pokoknya dari situ saya akhirnya dapat sebuah informasi bahwa tempat-tempat strategis yang ada di negara besar ini, ya seperti misalkan Silicon Valley dan ada tempat-tempat lain, ya, yang strategis, dan universitas-universitas besar yang ada di situ. Itu ternyata dana investasinya, tadi saya sudah cerita, memang yang pertama dari orang-orang Yahudi. Tapi yang mengagetkan, yang kedua terbesar itu dari, ya, saudaranya, dari keturunan Ismail, ya. Jadi dari para emir, dari Uni Emirat Arab, ya, dari kerajaan Saudi Arabia, itu uangnya diputar di sana Bapak Ibu. Jadi kayaknya mereka minyaknya begitu berlimpah, jadi nggak tahu mau dikemanain, diinvestkan di situ. Nah, sehingga kalau ini mohon maaf Bapak Ibu, bukan politik, ya, tapi ini kenyataan. Kalau Bapak Ibu mengamati, ya, ini kan negara besar ini memang sangat ramah dengan kedua keturunan Abraham ini, ya. Apapun yang terjadi, karena memang uang mereka berputar di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali lagi ke sini, ya. Itu artinya apa? Artinya Tuhan sampai saat ini, Abraham ini hidup sekitar, coba saya hitung sebentar Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus ke kita itu 2000 tahun sekitar, ya. Lalu Tuhan Yesus ke Abraham itu mungkin sekitar 2000 tahun juga ke belakang. Jadi katakanlah, ya, sekitar, ya, 4000 tahunan. Jadi sampai 4000 tahun Tuhan itu masih menggenapi janjinya kepada keturunan Abraham. Amin. Dia Allah yang memegang janjinya. Dan itu benar Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau pergi ke, nah ini yang bukan ya, orang Yahudi atau Israel, tapi sekarang ke yang saudaranya, yaitu ke Dubai di Uni Emirat Arab, ya. Di sana itu mohon maaf saya bisa dikoreksi kalau mungkin keliru. Informasi yang saya terima hari kerja cuma 4 Bapak Ibu, jadi 4 hari kerja, ya, 3 hari libur. Nah, kemudian di sana pendidikan dijamin sampai selesai Bapak Ibu, ya. Dan kemudian kalau nggak ada pekerjaan, ada orang-orang yang tidak mampu bekerja akan dibiayai oleh negara. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan itu dananya dari mana, ya. Nah, maksud saya begini, negara-negara ini adalah semuanya, ya, kita harus nggak bisa menyangkali fakta, ini keturunan Abraham semua. Dan keturunan Abraham itu diberkati sampai hari ini. Baik yang dari Ishak maupun yang dari Ismail. Karena Allah telah berfirman, Allah itu berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri. Nggak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Amin. Dia bersumpah demi dirinya sendiri, siapa yang lebih tinggi dari Tuhan? Enggak ada. Ya, kalau demi dirinya sendiri berarti pasti digenapi. Dan sampai saat ini janjinya nyata. Nah, tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, kita semua karena Natal yang kita barusan rayakan dengan luar biasa, dan nanti tanggal 25 kita akan memperingati, ya, hari kelahiran Yesus Kristus. Karena Natal, karena ada kelahiran firman yang hidup, yang turun ke dunia dan kemudian jadi sama dengan kita. Ya, bukankah ini kisah Natal yang selalu diulang supaya kita ingat bahwa ini adalah mujizat terbesar dalam hidup manusia. Di mana kita kembali dipersatukan dengan Allah, ya, melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum dia naik ke kayu salib, dia harus lahir dulu. Nah, ketika dia mau jadi manusia itu saja sebenarnya, kalau saya, ya, yang jadi Tuhan
Saya pasti mikir bukan 12 kali Bapak Ibu, mungkin 12 kali 100 ya. Mikir gak selesai-selesai. Saya mau jadi manusia, gak salah, apa gak ada cara lain ya. Kan gitu. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ya, Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Tuhan itu tidak terbatas, benar ya. Dia tahu isi hatinya manusia. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Satu aja sebutkan yang tidak mungkin bagi Tuhan. Enggak ada. Kalaupun ada cuma satu, Tuhan tidak mungkin berbuat dosa, itu aja. Ya, cuma itu. Dia tidak bisa berbuat dosa Bapak Ibu. Tapi yang lain enggak ada. Nah, dari posisi seperti itu, dia harus lahir ke dalam wujud ciptaannya yang semuanya terbatas Bapak Ibu. Ya mohon maaf ya. Dari fisik saja sudah terbatas. Kita itu kalau 1 jam, 2 jam, apalagi cuaca dingin kayak gini, kalau enggak ke kamar mandi gitu ya, sudah enggak enak Bapak Ibu ya. Ada proses yang harus kita lakukan. Nah Tuhan enggak perlu seperti itu Bapak Ibu. Tapi karena Tuhan Yesus jadi manusia, dia harus ngalami kayak gitu, betapa merepotkannya. Kita ngelihatnya dari kacamata Tuhan ya Bapak Ibu. Kalau kita ya sudah terbiasa dari lahir kan, kita udah biasa. Tapi kalau dari posisi Tuhan harus jadi seperti itu, tapi dia mau Bapak Ibu. Kemudian kemana-mana. Ya, Tuhan Yesus pernah memanifestasikan kuasanya kalau kita baca Injil ya. Dia berjalan di atas air. Ya, dia tiba-tiba muncul di tengah-tengah murid-muridnya. Ya, damai sejahtera bagimu. Itu dia memanifestasikan kuasa ilahinya. Tetapi ketika dia benar-benar jadi manusia bersama dengan para murid. Ya, Tuhan Yesus enggak pernah saya baca di Alkitab ya. Kecuali yang satu itu, yang dia menyuruh murid-muridnya menyeberang dulu, kemudian Tuhan Yesus menyusul dan dia berjalan di atas air. Wah itu luar biasa ya, itu memanifestasikan kuasa ilahinya. Tapi enggak pernah dalam keseharian, oh murid-murid kamu jalan ya, atau kamu naik onta lah, naik keledai, saya tak terbang ya. Enggak pernah Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu bareng-bareng muridnya naik perahu kena badai, dia bersama dengan mereka. Itu untuk menunjukkan bahwa dia itu manusia. Amin. Ya dia kena badai, kena panas, bahkan dalam satu kejadian, dalam satu peristiwa Tuhan Yesus pernah begitu lelah sampai dia minta air minum kepada ya seorang wanita, ya wanita Samaria waktu itu. Saking capeknya, karena dia manusia Bapak Ibu. Nah ini loh Tuhan Yesus itu mau seperti itu, dari posisi yang luar biasa, tidak terbatas tapi dia mau. Karena apa? Karena dia mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah Bapak Ibu Saudara, karena karyanya Tuhan Yesus ini, maka tadi berkat yang sebelumnya hanya eksklusif untuk keturunan Abraham, berkat yang luar biasa itu sekarang jadi bagian Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin, percaya? Haleluya, amin ya. Kok percayanya mosok iyo sih Pak Erik ya, kok kayak percaya Bapak Ibu ya. Walaupun belum melihat, ya akan melihat, tapi percaya itu bagian kita. Amin. Ya kita enggak perlu jadi konglomerat, enggak. Tapi percayalah bahwa dalam berkat Tuhan, kita itu dicukupi, jalan kita dibuka, kita disertai dan tidak ada apapun yang mustahil. Karena itu berkat Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata, yang ku berkati selamanya diberkati. Enggak ada cancellation, enggak ada Bapak Ibu. Ya kecuali kalau kita yang cancel sendiri dengan apa? Ya kita keluar dari Tuhan Yesus, yaitu kita membatalkan sendiri. Tapi selama kita di dalam Tuhan, Alkitab berkata, yang ku berkati selamanya diberkati. Jadi berkat itu di atas kita, di dalam kita, dan itu terus di situ. Diusir enggak bisa Bapak Ibu. Amin. Disuruh pergi enggak mau, ya enggak bisa. Yang diberkati selamanya diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berikan salam kanan kiri. Yang diberkati Tuhan selamanya diberkati. Haleluya. Amin. Diberkati ya. Haleluya. Yang sudah patah semangat, persoalan hidup begitu banyak, katakan ya yang selamanya diberkati, diberkati selamanya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan ya. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Ya, kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita kembali sekarang kepada
kitab Kejadian pasal 15 ini ya. Nah, kalau saya melihat, saya amati masalah hidup manusia atau isu ya. Isu itu bukan gosip Bapak Ibu, tapi hal gitu ya, topik. Ya, topik atau isu dalam hidup manusia itu biasanya ada 3. Ini yang saya amati, monggo kalau ada lebih ya nanti bisa ditambahkan ya. Yang pertama, isu yang pertama itu rasa aman, betul ya? Safety. Nah lalu yang kedua apa? Rasa percaya atau trust. Nah lalu yang ketiga itu rasa untuk dihargai atau rasa bagaimana mendapatkan sepadan dengan yang dia sudah lakukan. Jadi ketika manusia itu merasa, wah aku memang memperoleh pantes ya, apa impas gitu ya. Bahasa sini apa itu pekpo ya, saya nggak tahu asalnya dari mana. Pekpo itu artinya ya sudah impas gitu ya. Nah impas, nah artinya kalau manusia itu merasa, wes bener kok yang tak lakukan, jeripaya saya itu sesuai, saya memperolehnya seperti yang sudah saya lakukan. Nah itu namanya impas ya. Nah itu adalah reward atau satu perasaan di mana dia merasa dihargai dan diberikan yang layak dia terima. Jadi yang pertama tadi adalah safety, kemudian trust dan reward. Nah 3 hal ini menurut pendapat saya dan saya amati ya Bapak Ibu, nanti bisa diuji, dicoba diamati lagi sendiri. Ini adalah hal yang inti dalam hidup manusia. Yang pertama tadi ada rasa aman ya. Nah orang kalau tidak merasa aman dia tidak akan melanjutkan satu kegiatan, betul ya? Kalau misalkan Bapak Ibu tanya ada jalan baru yang belum dilewati misalkan ya. Jadi ada jalan itu belum pernah dilewati, kita mau lewat. Terus jalan itu kayaknya kok gelap, gak ada lampunya ya. Kemudian di dalam situ ada bunyi krusuk-krusuk gitu ya. Loh ini bukan, saya enggak ngomong oh kan bersama Tuhan apa pasti aman, bukan. Kita juga harus jaga diri Bapak Ibu ya. Jadi lihat-lihat. Kalau ada jalan kayak gitu ya. Nah kita kan ya nggak usah konyol ya, jangan dilewati. Loh kenapa kok enggak? Nah slow cooker ini dari tampilannya tidak meyakinkan karena catnya sudah ngelontoi istilahnya, banyak yang terkupas ya. Terus kita pencet tombolnya, pirnya keluar ting gitu. Kok begini ya. Nah terus habis gitu kita colokkan ke listrik, bunyi krek gitu. Terus salesnya ngomong ini hebat Pak, luar biasa, ini inovasi terbaru. Bapak Ibu beli kira-kira? Mas ini enggak ada yang lain ya. Ditunjukkan yang lain ternyata sama, dibeli enggak? Karena enggak aman. Ya, itu saya tidak merasa aman dengan barang itu, saya enggak akan beli ya. Jadi safety Bapak Ibu ya. Nah, jadi manusia itu isu ini sangat penting, isu rasa aman ini. Karena kalau ini sudah kena dalam hidup seseorang, dia enggak akan melanjutkan apapun yang akan dia lakukan. Ya, yang terkait mengganggu rasa amannya itu. Lalu yang kedua tadi trust ya. Nah kalau kita mau mengadakan perjanjian atau mau mengadakan kontrak lah dengan satu pihak tertentu ya, kita harus yakin, kita harus percaya dulu. Ya ini ada hubungannya sih dengan rasa aman tadi. Tapi ini lebih ke trust, yaitu percaya. Kalau kita percaya sama orang ya, walaupun dia enggak nunjukkan bukti banyak, tapi di sini nih kayak klik gitu ya, yakin gitu. Nah kita pasti ngelanjutkan ya, kegiatan itu kita akan melanjutkan karena kita sudah trust ya. Nah ini biasanya kaum wanita itu lebih tajam intuisinya, entah mengapa itu mungkin gift ya. Jadi bapak-bapak ini kadang-kadang lihat, loh ini loh mah, ini sudah pasti menguntungkan, coba dihitung ya. Nah ini loh orangnya ini sudah nunjukkan dokumen ini itu macam-macam. Tapi sang istri merasa enggak Pak, aku enggak enak ini. Jadi dia enggak trust ya, enggak merasa trust. Lebih baik janganlah. Nah, dan dalam banyak kasus yang saya dengar, yang enggak semua ya, ada perkecualian, tapi banyak kasus yang saya dengar, yang akhirnya benar itu siapa? Istrinya. Ya, jadi semua yang ditunjukkan itu ternyata enggak benar semua. Enggak tahu kenapa, itu namanya gift ya. Jadi ya kita di sini ya ibu bapak dengarkanlah istri kita. Istri kita itu ada karunia dari Tuhan memang. Namanya intuisi. Jangan disuruh jelaskan, coba kamu jelaskan Ma ya. Ini logikanya gimana? Kadang enggak bisa dijelaskan, tapi yakin aja pokoknya benar itu ya. Ketika dilakukan benar ternyata.
Ya, nanti kalau sudah kena biasanya bapak-bapak minta maaf. Iya mah, bener mah. Aku minta maaf ya, ya sudah hilang berapa gitu ya, sudah wis kadung kena ya. Nah, ya istrinya gitu nggak mau denger ya. Sekarang gimana? Kapok kan? Ya padahal istrinya juga kena Bapak Ibu ya, kasihan. Jadi dengarkanlah istri kita. Nah, kembali ke isu yang tadi. Jadi ada safety, trust, dan kemudian reward. Nah, seseorang itu akan terus berjalan atau terus melakukan sesuatu kalau dia merasa yang dia lakukan itu dia mendapatkan yang sepantasnya. Itu namanya reward ya. Nah, jadi 3 hal ini. Nah, Bapak Ibu, apa hubungannya dengan Abraham tadi? Mari kita lihat di ayat yang pertama tadi, Tuhan berfirman kepada Abraham seperti ini. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Ya. Lalu yang ketiga, upahmu akan sangat besar. Kalau di terjemahan bahasa Inggris, dan itu lebih merujuk ke terjemahan aslinya ya Bapak Ibu. Bunyinya seperti ini. Jadi I am your shield and your exceedingly great reward. Jadi kalau diterjemahkan, aku ini perisaimu seperti bahasa Indonesia. Dan aku ini, jadi rewardnya itu bukan upah biasa, tapi Tuhan, dia merujuk ke dirinya. Dan aku ini adalah upahmu yang sangat, yang dipakai kata exceedingly, ya exceedingly great, yang sangat besar. Jadi sudah besar, sangat besar. Artinya apa? Tuhan mau mengatakan pada Abraham, Abraham gak usah takut. Ya, nah ini berhubungan dengan isu yang pertama tadi, rasa aman, tenang. Ya, Tuhan tuh mau mengatakan terjamin semua, gak ada perlu takut. Ya, lalu aku ini perisaimu, artinya bisa diandalkan. Kita menggunakan perisai itu atau tentara menggunakan perisai kalau Bapak Ibu Saudara lihat ya itu untuk perlindungan ya kan. Dia bisa mengandalkan perisainya itu supaya dia terlindung dan dia bisa mempercayakan dirinya di tengah-tengah peperangan pada perisai itu supaya tidak kena senjatanya musuh. Jadi sesuatu yang bisa diandalkan. Tuhan mau berkata, aku ini bisa engkau andalkan, percaya ya, percaya saja. Dan yang terakhir Tuhan berkata apa? Aku ini upahmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Abraham sebelum ada firman yang datang berikutnya, Tuhan mau berkata kepada Abraham. Abraham, ya karena apa? Firman yang diucapkan ini untuk konteksnya Abraham saat itu, kita sudah lihat sampai selesai Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu di posisinya Abraham, dia itu usianya sudah, ini saya perkirakan ketika firman ini datang ya sudah 90 mungkin ya. Dalam posisi seperti itu Sarai juga sudah mati haid ya, sudah mau punya anak gimana. Terus ada janji tentang keturunan. Nah ini posisi yang sangat sudah nggak nyaman sama sekali Bapak Ibu. Sehingga Tuhan harus menjamin Abraham nggak usah takut. Karena pasti ada ketakutan. Abraham sudah mikir ya, kalau Bapak Ibu Saudara baca, dia sudah merencanakan mau memberikan warisannya kepada siapa? Eliezer, kepada hambanya. Karena dia sudah berpikir nggak ada jalan sudah. Dan pasti ada ketakutan dalam hatinya. Tapi Tuhan berkata jangan takut. Akulah perisaimu. Artinya kamu itu bisa ngandalkan aku. Dan yang terakhir Tuhan berkata apa? Aku upahmu. Bapak Ibu Saudara kembali ke konteks kita. Ada sering kali orang percaya di tengah-tengah badai hidup itu merasa sangat takut. Ya, kemarin kita dengar dari hambanya Bapak Irman Pangalo tentang ketakutan. Ya, itu satu firman yang menurut saya luar biasa. Ya, bahwa ketakutan memang bisa mengubah hidup orang. Ya, dalam sisi yang lebih negatif. Jadi jangan sampai kita takut Bapak Ibu. Ya, karena potensi yang Tuhan berikan nanti hilang semua. Nah, Tuhan ingin supaya anaknya lepas dari rasa takut. Kemudian Tuhan ingin supaya kita percaya bahwa hidup kita dijamin. Percaya saja kepada Tuhan, kepada jaminan yang sudah Tuhan berikan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyakiti kita tanpa harus melewati Tuhan dulu. Jadi kalau ada yang mau datang, itu filternya siapa Bapak Ibu? Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau sampai terjadi itu sudah lewat filter Bapak Ibu. Kalau filternya Tuhan, apa kita enggak percaya? Apakah Tuhan
bisa luput. Oh enggak bisa. Ya. 100% dia itu akurat Bapak Ibu. Lalu yang terakhir dia berkata, kalau anakku, kalau engkau merasa hidupmu ini rasanya enggak adil. Ya. Ada banyak orang sekarang merasa bahwa yang dia keluarkan itu lebih besar daripada yang dia peroleh. Ya. Kayaknya life is not fair katanya gitu ya. Hidup ini take more than it give, katanya begitu ya. Ini kalau mau tahu artinya tanya Miss Esther ya, bahasanya beliau ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kadang hidup ini mengambil lebih banyak daripada yang dia berikan. Ini perasaan ya. Nah, tapi Tuhan berkata saat ini apa? Kalau engkau merasa seperti itu, engkau merasa rewardmu kurang. Ini ya. Dia menunjuk siapa? Dirinya sendiri. Kalau kurang, ini loh. Aku ini upahmu, apa masih kurang? Kalau Tuhan sudah mengatakan ini upahmu, ini diriku, maksudnya dirinya Tuhan. Apakah kita masih berani ngomong, oh masih kurang Tuhan, gak mungkin. Ya Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah mengatakan ini upahmu, kamu minta apa? Haleluya, amin. Kalau Tuhan sudah ngomong dirinya sendiri ini upah kita, segala sesuatu dicukupkan. Firman Tuhan berkata kalau Tuhan memberi itu apa? Digoncangkan ya. Kan kalau beras digoncangkan di tempat kontainer itu turun ya berasnya ya. Terus ditambahi lagi, digoncang lagi, turun lagi. Nah karena turun ditambahi lagi sampai apa? Sampai meluap. Itu ukurannya Tuhan ya. Nah kalau manusia beda Bapak Ibu ya, nek jualan beras kadang-kadang mohon maaf ya. Saya yakin percaya di sini nggak ada ya, timbangannya diganjel gitu ya. Nggak tahu sekarang masih ada pakai timbangan itu atau sudah elektronik semua ya, nggak ada ganjel-ganjelan ya. Nah jadi itu manusia ya Bapak Ibu, tapi Tuhan tidak. Kalau boleh dia kasih sak bunganya, sak bonusnya. Ya Tuhan kalau memberi itu dia akan tanya, sudah cukupkah? Ya Joshua sudah cukup. Rasanya cukup. Oh rasanya kurang Joshua, tak kasih lagi ya, haleluya. Ya, oh ini cukup Tuhan. Oh enggak kurang, kalau menurut saya kurang tak tambahi lagi, haleluya ya. Berkatnya melimpah, itu Tuhan ya. Kalau manusia cukup ya, oh kurang, wah cukup ya. Itu kalau orang. Itu kalau manusia ya Bapak Ibu. Kalau Tuhan enggak ya, kebalik ya. Cukup Tuhan, berkat-Mu luar biasa. Kayaknya kurang ini, tak tambahin lagi nak ya. Nah, haleluya ya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, itu Tuhan Bapak Ibu. Ya, yang kita bicarakan ini siapa? Tuhan. Nah, Tuhan kita Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ini Allahnya kita. Amin. Allah yang sudah berjanji sampai 4.000 tahun lebih masih digenapi, yaitu Allah kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah kalau Allah Abraham, Ishak, Yakub memberkati Abraham sampai seperti ini, dia juga memberkati kita. Dia Allah yang tidak berubah. Amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Poin yang terakhir, kita akan melihat responnya Abraham. Ya, jadi Abraham ada curhat ya, kita lompati saja curhatnya, karena dia curhat sampai ayat ke-5 Bapak Ibu. Ya. Nah tapi ayat ke-6 luar biasa. Abraham mengatakan apa? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang yang bisa kita lakukan itu enggak bisa yang lain. Ya, ini kita kita jujur saja. Kadang-kadang keadaan itu begitu sulit. Sampai yang bisa kita lakukan enggak ada. Percaya saja ya. Mau bergerak modalnya enggak ada. Mau melakukan sesuatu koneksi hilang semua ya. Mau melakukan apa yang harusnya dilakukan tapi apa daya, sudah enggak ada tenaga. Nah, pada saat itu yang bisa kita lakukan apa? Percaya, doa dan percaya. Dan bagi Tuhan percaya itu diperhitungkan sebagai kebenaran ya. Nah, kita dengan percaya saja kita sudah melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Ada kalanya hidup itu begitu menjepit sampai kita nggak bisa ngomong apa-apa, kita cuma bisa bilang Tuhan aku percaya. Ya, tapi itu cukup buat Tuhan. Amin. Dan itu cukup untuk Tuhan membuat apa? Mujizat. Ada pertolongan, ada tangan yang
terulur. Haleluya. Ya, percayalah, Allah yang sama yang kita baca di kisah ini, Allah yang kita sembah juga sampai saat ini Bapak Ibu. Ya, dia memberkati Abraham, Ishak, Yakub, dia memberkati Ismail keturunannya sampai sekarang karena dia berjanji 4.000 tahun yang lalu. Allah yang sama yang sudah turun ya lewat peristiwa Natal dan kemudian berapa tahun kemudian 33 tahun dia naik ke salib dan dia berkata apa? Sudah selesai, sudah genap. Semua hutang manusia sudah genap, lunas. Ya, Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus berkata, sudah dipakukan di kayu salib semua surat hutang dan dinyatakan apa? Lunas. Ya, kita tidak lagi berhutang. Berarti kita berhak atas semua janji yang sudah diberikan kepada Tuhan, oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub, itu juga bagian kita. Amin. Kitab Roma berkata kita ini ahli waris. Ya. Dan kitab Roma juga berkata bahwa kita dalam hidup kita ini Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi semua yang percaya yang mengasihi Dia. Dan bila Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Dan di dalam semua itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Kita lebih dari pemenang Bapak Ibu. Dan semua karena kasih karunia yang datang karena Kristus Yesus yang sudah mau datang buat kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, ini firman Tuhan yang bisa kita terima hari ini Bapak Ibu. Biarlah apa yang sudah Tuhan janjikan, saya yakin kita semua ini masing-masing punya janji Tuhan secara pribadi. Mungkin kita tidak bisa ngomong ke orang lain. Dan percayalah, janji-janji Tuhan secara pribadi itu Tuhan akan genapi. Amin. Yang diberikan mungkin lewat penumpangan tangan atau lewat doa sendirian di kamar. Ada suara dari Roh Kudus dan kita yakin sudah kita uji, oh ini dari Tuhan ya. Itu akan digenapi ya, atau lewat hamba-hamba Tuhan, lewat ibu gembala, lewat pengkhotbah yang ada di sini, lewat siapapun, lewat saudara rohani, lewat apa saja janji Tuhan dinyatakan, percayalah, pegang itu. Dan yang terutama kita pegang janji yang tertulis yaitu Alkitab, firman Tuhan. Semua yang ada di situ itu ya dan amin Bapak Ibu. Tidak satu pun yang akan dilewati. Barang siapa ku berkati dia tetap diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya undang pemain musik, singers dan worship leader. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan sekali lagi. Haleluya, 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 haleluya. Semua berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan sampai kepada saudara dan saya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang perlu engkau resahkan, risaukan, dan takutkan, tidak ada saudara. Tuhan yang berjanji, Dia Allah yang setia. Keajaiban-keajaiban yang terjadi pada Abraham bisa terjadi pada saudara dan saya. Ini bukan hanya sekedar cerita tempo dulu. Ini adalah kenyataan hidup sekarang untuk engkau dan saya. Tidak ada barang mustahil bagi Tuhan. Abraham dan Sarah bisa mempunyai keturunan sendiri di usia yang sangat lanjut yang secara biologi kehidupan manusia tidak bisa. Tapi kalau Tuhan berkehendak, tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Ada keperluanmu yang sepertinya tidak ada yang bisa menolong. Secara matematika tidak tertolong. Secara hukum alam gak bisa. Tapi dalam Yesus ada mujizat. Siang ini mari kita percaya ada mujizat bisa terjadi. Engkau yang ada di sini, engkau yang ada di rumah, yang mendengar firman ini, ada hal-hal yang ajaib engkau bisa terima dari Tuhan. Tuhan berkata bahwa dirinya menjadi upah bagi kita yang percaya. Masihkah kita ragu? Masihkah kita
kita belum percaya penuh akan keajaiban Tuhan. Dia sudah menjadi perisai, perlindungan untuk saudara dan saya. Dia sudah menjadi Bapa pemelihara kita. Dia menjadi Allah yang Maha Kuasa yang memberkati kita dari dirinya sendiri. Percayalah akan janji firman Allah. Tidak ada satu janji yang terabaikan untuk engkau yang percaya, yang setia kepada Tuhan. Kalaupun ada kekurangan dan salah, eliminasikan itu. Engkau yang tahu apa yang masih kurang padamu terhadap Tuhan, singkirkan itu, buang itu. Muak terhadap hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Baik dari pikiranmu, kalau ada yang tidak berkenan, engkau tahu, tinggalkan itu. Baik dari perasaanmu, baik dari perkataanmu dan perbuatanmu yang tidak berkenan, buang itu semua. Jangan lakukan lagi. Tuhan Maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Kalau engkau bersih, engkau hidup kudus seperti Yesus yang menebus kita, Allah yang kudus. Engkau hidup benar di hadapan hadirat Tuhan, baik dan benar. Sesuai firman Allah, tidak ada barang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada barang mustahil bagi orang percaya. Orang percaya mentaati firman Allah. Terima semua perjanjian Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkati hamba-Mu, Bapak Erik Sulindra yang sudah melayani kami dengan firman Allah. Terima kasih untuk materi-materi firman Allah yang kami diingatkan kembali atau yang belum kami tahu, kami sekarang tahu. Pakai beliau lebih heran lagi untuk kemuliaan Tuhan, untuk keberkatan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati rumah tangganya, pekerjaannya, harapannya, semua ekspektasinya dalam Tuhan. Engkau mengadakan dengan ajaib lebih dari beliau inginkan, perlukan, dan doakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pujian media. Sekarang kami mempersembahkan korban persembahan. Ada satu kesempatan kami semua bisa melayani Tuhan dengan keuangan kami. Kami memberi dengan sukacita, dengan perucapan syukur kepada Tuhan. Kami memberi dengan ketaatan kami kepada firman Allah dan percaya. Berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang padat yang dikoncangkan, dituangkan, dilimpahkan ke dalam pangkuanmu. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Inilah tangan-tangan kami semua terangkat di hadapan Tuhan. Tangan kami terangkat karena kami bersyukur, mengucap syukur Tuhan baik. Sampai hari ini Tuhan kami benar-benar merasakan pertolongan Tuhan. Sampai hari ini kami merasakan bagaimana Tuhan terus bekerja dan campur tangan dalam hidup kami. Kami bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu, untuk perhatian-Mu, untuk kasih sayang-Mu bagi kami. Kami bersyukur pada Tuhan. Kami angkat tangan di hadapan Tuhan sebagai tanda penyerahan diri kami kepada Tuhan. Bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kami, setiap detik menit hidup kami, kami hanya bisa bergantung pada Tuhan. Pegang terus tangan kami Tuhan. Karena kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami angkat tangan di hadapan Tuhan. Karena hari ini pun Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu kepada kami. Diberkatilah pribadimu oleh Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu. Apa yang kita kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Dijauhkanlah kiranya daripada kami segala mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit. Bahkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dijauhkan di dalam nama Yesus. Biarlah berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami semua. Sebagai hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu, kami hanya menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus,
Penghantaran dan penghiburan Allah Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita semua. Mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha Tuhan datang dan menjemput kita semua saleh-salehnya. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akhiri ibadah kami juga pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dengan segala pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hari dalam pujian umatnya. Mari Bapak Ibu kita panggil berdiri semuanya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur.